Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Kita akan melanjutkan lagi hari ini sampai pada hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nawas bin Sam'an Al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anil birri wal ismi. Jadi Nawas bin Sam'an ini bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa atau keburukan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Wal ismu, dan dosa atau keburukan itu adalah mahaka fi shodrika. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu itu menjadi ragu atau gundah, ya. Wa karihta, dan kamu membencinya, tidak menyukainya, gitu. Ayatoli'a alaihin nas, jika orang lain melihatmu melakukan perbuatan tersebut, ya. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ini menjadi salah satu prinsip dasar di dalam relasi antara sesama manusia yang harus dilandasi oleh kebaikan, yaitu berupa akhlak, ya. Akhlak yang baik atau perbuatan yang baik. Waqala Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, ya, menjelaskan, wa makna haka fi sadrika, dan makna dari ini, sesuatu yang tadi membuat hatimu itu ragu atau gundah, itu ay taharraka fihi, jadi sesuatu yang bergerak-gerak di dalam hatimu, ya. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu itu, maka hatimu menjadi bergerak-gerak, ya, atau tidak tenang, gitu ya. Wataraddada, dan bingung. Walam yang syariha, dan tidak terbuka atau tidak lapang, ya. Lahu, ini terhadap hal tersebut, ya. Jadi kalau melakukan hal tersebut itu rasanya tidak enak, ya, karena tidak lapang, tidak terbuka, gitu ya. Wa hasala fil qalbi, ya. Dan kemudian terlahir di dalam hatimu itu minhu syakku, rasa yang bingung, wa khaufun, dan takut, kaunuhu dzamban, dan itulah yang disebut dengan dosa, ya. Jadi hadis ini adalah prinsip hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada akhlak yang baik. Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, maka dasarnya itu adalah bukan
berbuat yang jahat ya, tetapi saling menghormati gitu ya, saling menghargai, saling mendukung, saling melayani, itu akhlak yang baik, yang itu bisa terwujud tadi dalam sikap-sikap yang tadi. Nah, dalam sebuah riwayat ya, ini Rasulullah itu pada sebuah kesempatan itu pernah bertanya kepada para sahabatnya ya. Di dalam kesempatan tersebut Rasulullah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, kemudian para sahabat ini menjawab, "Al-muflisu fina mala dirham lahu wala mata." Jadi orang yang bangkrut bagi kami itu adalah orang yang tidak punya dirham atau tidak punya uang ya, dan juga orang yang tidak punya kekayaan. Nah, atas jawaban tersebut kemudian Rasul mengoreksi ya. Faqala, maka Rasul bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa syiyamin wa zakatin." Nah, sesungguhnya orang-orang atau umatku yang muflis atau yang bangkrut itu adalah mereka yang datang pada hari kiamat. Jadi mereka itu membawa amal baik yang itu berasal dari sholat, zakat, puasa, tetapi ada pengecualiannya ya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Jadi tapi mereka itu dulu pernah mencaci orang lain. Wa qadhafa hadza, dan mereka juga menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dan mereka memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Jadi yang dikatakan muflis itu sesungguhnya bukan dalam perhitungan ekonomi, tetapi dalam hal agama ada juga orang yang muflis atau bangkrut, yaitu mereka yang punya amal ya, baik itu amal baiknya itu berasal dari ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, berzakat, tapi mereka bangkrut karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berakhlak mulia ya. Mereka mencaci orang lain, mereka merendahkan yang lain, mereka memakan harta yang lain. Inilah yang kemudian diistilahkan sebagai muflis di dalam Islam. Nah, kemudian ditambahkan lagi ya di dalam hadis tersebut, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdha ma'alaihi ya. Jadi apabila amal baik mereka itu telah habis ya, sebelum hutangnya itu lunas ya, maksudnya tadi ya, karena amal-amal baiknya itu nantinya akan diberikan kepada orang yang tadinya menjadi sasaran perilaku yang tidak baik tersebut ya, maka dianggap tadi dia berhutang begitu ya, maka ukhidha man khotoyahum fadurihat alaihi ya, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan itu diberikan kepada mereka ya. Summa turiha finnar, jadi sesudah itu mereka akan dilempar ke dalam api neraka. Jadi tadi kan orang yang berbuat baik itu akan menjadi bangkrut ya, jika dia masih berperilaku tidak baik kepada orang lain. Nah,
Di sini dijelaskan ya, nanti akan orang-orang yang disalahi itu akan diberikan pahala. Ya. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi bagi mereka yang disalahi itu, mereka akan diberikan pahala amal baik mereka. Dan kepada mereka yang amal baik itu telah habis ya sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Jadi kalau kita berbuat buruk ya, menyalahi orang lain, maka bisa jadi pahala-pahala kita justru nanti akan diberikan kepada orang yang kita salahi. Nah, ketika itu belum cukup, maka nanti keburukan-keburukan ya, orang yang disalahi itu justru akan dibalik ya, akan diberikan kepada kita. Nah, ini yang dimaksud dengan muflis di dalam beragama. Nah, dari keterangan ini kita bisa memetik makna ya, bahwa sesungguhnya kesalehan di dalam beragama itu tidak hanya diukur dengan ibadah-ibadah ritual ya. Jadi seseorang yang rajin ibadah tetapi di dalam kehidupannya dia masih memperlakukan orang lain secara tidak baik ya, maka itu akan mengurangi nilai ibadahnya atau bahkan itu bisa menjadikan dia bangkrut ya, atau muflis. Jadi berperilaku yang baik, berakhlak mulia itu sangat menjadi dasar ya. Jadi berperilaku baik itu adalah ajaran pokok di dalam ajaran Islam. Di dalam setiap relasi berbuat baik itu sangat ditekankan. Di dalam relasi apa saja, misalnya di dalam relasi suami istri. Jadi seorang suami misalnya dia sangat rajin beribadah, sangat rajin berpuasa, sangat rajin sholat. Tetapi kepada istrinya dia semena-mena, ya. Gampang berbuat kasar, gampang menyakiti hati, gampang baik itu menyakiti itu bisa secara fisik, bisa juga non fisik ya. Nah, itu artinya sesungguhnya dia belum bisa dikategorikan sebagai baik itu tadi. Nah, berakhlak mulia itu tidak hanya bagaimana kita beribadah secara mahdhah, tetapi bagaimana etika sosial kita kepada sesama manusia. Jadi berperilaku baik itu adalah pokok di dalam ajaran Islam dan ini harus diterapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, tadi di dalam relasi suami istri, di dalam relasi seluruh anggota keluarga itu kita harus mengupayakan bagaimana kita itu bisa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengasihi, saling mendukung. Polanya itu relasinya kesalingan, bukan relasi dominasi. Salah satunya menguasai yang lain, itu bukan ya. Jadi kita berusaha agar di dalam keluarga itu menerapkan relasi kesalingan untuk mengganti relasi yang dominan ya. Nah, jadi berperilaku baik itu adalah pokok dari ajaran agama yang nantinya itu bisa meningkatkan rasa kemanusiaan kita dan juga meningkatkan derajat spiritual kita. Jadi spiritualitas itu tidak hanya dibangun dengan ibadah-ibadah ritual saja, tetapi juga dengan kesalehan sosial, dengan memperlakukan orang lain itu dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat
Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Semoga Allah selalu menuntun kita, memampukan kita menjadi orang yang tidak hanya solih dan solihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.